pertama adalah melalui menu Windows. Oke, Anda tinggal menekan keyboard atau meletakkan kursor Anda di bagian pojok kiri, biasanya di sini, dan di sini. Jika Anda memiliki Windows 11, mungkin Anda di tengah. Kemudian Anda tinggal mengetikkan di sana Word. Maka Anda pilih Word dan dashboard Anda buka. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yang saya recommended adalah dengan shortcut Win plus Run. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Anda tekan keyboard Anda, keyboard, touch Windows dengan touch huruf R bersamaan. Seperti ini, tekan saja. Nah, dia akan muncul seperti ini, Windows Run seperti ini, dan Anda ketikkan di sana WinWord. Yaitu adalah sebuah shortcut key, ya, shortcut key untuk menuju ke aplikasi Office Word. Anda klik enter. Meng-create file, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah blank dokumen, klik blank dokumen, kemudian dokumen sudah ada. Yang kedua, saya close. Cara yang kedua untuk membuat dokumen baru adalah kita akan menggunakan new, kemudian kita bisa memilih blank dokumen seperti yang tadi, atau kita bisa menggunakan template. Di sini sudah ada banyak template dan bisa memilih jenis template. Ini, nah, template ini tersedia secara online. Yang kita lakukan adalah pilih salah satu, misalnya ini. Kemudian kita akan klik create menggunakan template tersebut. Demikian. Jadi ini adalah dokumen baru dengan menggunakan template. Nah, menyimpan dokumen. Nah, kita akan menyimpan dokumen dulu ya, dokumen. Bagaimana cara menyimpan dokumen? Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama, ini saya bikin seperti ini ya. Oke, menyimpan dokumen. Yang pertama caranya adalah dengan keyboard ya. Keyboard shortcut, keyboard. Kita seperti ini saja. Oke. Control plus S. Jadi dia akan menyimpan. Nah, simpan Control S. Control, buat Anda Control plus S. Undo, Control plus S. Jadi ini karena sudah saya simpan, jadi dia ini ya. Tapi jika itu adalah dokumen yang belum disimpan, misalnya dokumen yang belum disimpan seperti ini, saya klik new, blank. Kemudian Anda di sini Control S, Control plus S, yang terjadi adalah dia akan disuruh menyimpan dokumen. Dokumen ini disimpan kemana begitu tempatnya, lokasi direktorinya di mana. Di sini Anda melakukannya seperti ini. Klik More Options, ini. Kemudian di sini ada klik Browse. Di sini browse, dan di sini ada diskusi. Ini boleh Anda pilih salah satu, atau di sini juga boleh. Jadi di sini ada beberapa lokasi yang atau tempat yang bisa Anda klik dan Anda akan dibawa ke lokasi penyimpanan file Anda. Nah, misalnya saya klik browse di sini, kemudian saya dibawa ke Windows untuk memilih lokasi. Nah, saya pilih misalnya desktop, kemudian saya
dalam sebuah folder latihan, misalnya latihan, kemudian saya letakkan di sini ya, ini, kemudian saya bikin di sini dokumen latihan, misalnya gitu ya. Kemudian ini saya seperti ini dan klik save. Nah, begitu cara menyimpannya. Jadi jika sudah tersimpan yang ini sudah tersimpan, kalau kita Ctrl S, dia hanya akan menyimpan perubahan. Di sini saya buat keterangannya ya. Keterangannya, jika dokumen sudah tersimpan, maka kita save. Hal tersebut akan menyimpan setiap perubahan pada dokumen. Gitu. Jadi simpan, dia akan berubah apa yang kita ini simpan, auto save juga bisa, dan kita akan tidak perlu lagi misalnya Ctrl S kalau dia auto save, tapi dia fungsinya menyimpan dokumen. Baik. Nah, untuk menyimpan juga bisa melakukan misalnya pada aplikasi versi apa saja yang Anda punya, klik saja di sana, klik saja di file, kemudian di sini ada save, di sini ya, save copy. Kalau yang versi dulu ada save-nya ya, save-nya. Nah, jika di sini tidak ada, kita Anda lihat di sini, akses di sini ada tombol save, klik aja save di sini. Nah, berarti di sini file save, atau di sini quick access toolbar save. Jadi ada cara yang bisa kita pakai, beberapa cara ya. Jadi ini kita pakai untuk menyimpan dokumen. Nah, yang terakhir adalah ini namanya adalah auto save. Nah, auto save itu ada di sini nih teman-teman di sini. Jadi ini jika auto save-nya on, berarti dia akan otomatis menyimpan secara langsung. Jadi Anda nggak perlu Ctrl S, nggak perlu file save, nggak perlu untuk klik save tombol di sini, nggak perlu ya. Tuh, jadi dia auto save di sini dan dia otomatis menyimpan. Membuka dokumen. Nah, membuka dokumen ini juga hampir sama ya. Nah, ini kita membuka dokumen, caranya adalah ini membuka dokumen nanti menghapus dokumen ya, menghapus dokumen. Oke. Nah, di sini satu, ini saya satu, Control plus open. Nah, misalnya nih ya, ini saya simpan dulu ya, simpan. Kemudian di sini, kemudian Anda akan melihat dua bagian. Yang pertama bagian yang ini open di sini. Itu bagian yang ini nih, ini. Nah, ini adalah recent document. Jadi cara yang pertama cari dulu nih, saya klik browse. Nah, saya klik browse untuk mencari. Kemudian saya lokasinya di mana, tadi saya simpan di mana lokasinya, misalnya saya cari di desktop, kemudian saya buka di latihan, yang ini doc latihan. Oke. Nah, ini dia. Cara untuk di sini saya tadi membuka dokumen, control open. Atau yang kedua hampir sama sebenarnya, file, kemudian menuju ke open. Nah, itu adalah di sini file, open. Kemudian cari dokumennya, apakah sudah pernah atau masih ada di sini. Di sini apakah masih ada, atau kalau tidak ada di sini lagi, Anda buka menggunakan search. Misalnya di sini ada di sini. Kemudian di PC Anda cari atau browse. Nah, browse cari tempat di dalam lokasinya. Itu adalah cara untuk membuka dokumen yang sudah ada. Baik, itu membuka dokumen.
Kemudian menghapus dokumen. Bagaimana cara menghapus dokumen ini secara langsung? Nah, ini saya ajarkan, lihatkan bagaimana menghapus dokumen yang sudah ada ya. Nah, kita pergi ke file, kemudian di sana resend, kemudian klik kanan dan ambil pilih delete ya, delete. Nah, kita bikin ya, file, klik di sini, kemudian di sini ada pelatihan yang ini adalah recent dokumen Anda yang akan saya hapus ya. Kemudian saya klik kanan, kemudian delete file yang ini, delete file. Oke, ini cara jika kita mau menghapus dokumen, jika dokumen aplikasi Word kita sedang buka, delete file. Misalnya ini dokumen lainnya saya delete nih, jadi akan muncul delete, klik delete, gitu, dan sudah terhapus dari komputer kita. Atau cara yang lain adalah Anda pergi ke direktorinya, misalnya direktorinya itu adalah di, misalnya ini aku close dulu, direktorinya saya buka direktorinya, saya buka downloads di sini, atau di mana yang ada ya, temporary, ini saya klik delete aja, terhapus tuh. Kalau yang ini saya hapus, kemudian yes, gitu ya. Jadi itu cara menghapus dokumen pada Microsoft Office Word. Jadi ada 2, yaitu hapus dari direktori penyimpanan secara langsung, gitu. Jadi ada 2 cara untuk menghapus dokumen. Rename atau mengganti nama dokumen. Bagaimana cara mengganti nama dokumen? Nah, caranya ini adalah, misalnya ini kan pertemuan 1 nih ya. Ini dokumen saya pertemuan 1, kemudian saya mau ganti namanya misalnya. Nah, tidak ganti secara langsung nih, misalnya gitu ya. Kita lihat nih di sini. Ini pertemuan 1 nih, saya ganti namanya jadi pertemuan 1 nih. Kemudian saya enter nih. Bisa nih, kalau terhubung bisa ya. Jadi kalau tidak terhubung bisa dengan cloud ya. Bisa nih saya ganti. Nah, cara yang kedua adalah ini tadi saya bikin ya. Ini 1 pada name, file name, ganti name nama dokumen di sana ya. Kemudian yang kedua adalah langsung dari direktori penyimpanannya. Nah, itu adalah di bagian sini teman-teman, kalau saya simpan dokumen ini ada di pengajaran T, saya simpan di sini, kemudian komputer aplikasi yang ini saya ganti dari sini saja. Tuh. Tapi jika filenya sedang terbuka tidak bisa teman-teman ya. Ini saya ganti misalnya 2 gitu ya. Tidak bisa nih, ini tidak bisa terjadi karena sedang terbuka dokumennya. Jadi ini akan digagalkan oleh sistemnya dan kita harus close dulu yang ini, saya save, kemudian file, kemudian saya close. Kemudian ini saya ganti ya, ini saya ganti dari 1 jadi 1 aja baru bisa terbuka. Ini saya buka lagi. Baru bisa, dan ini sudah namanya sudah harusnya ini berubah ya. Nah, nih di temuan 1 ini sudah berubah belum di sini? Oh, ini belum berubah ya. Karena saya pakai OneDrive jadi agak lama ininya, load-nya. Jadi dia belum mungkin ya. Jadi saya refresh belum. Tapi itu cara kerjanya ya. Baik, itu sudah menyimpan, membuka, menghapus, dan rename. Begitu. Duplikat dokumen. Ini bagaimana caranya? Ada caranya. 1 ya. Cara yang pertama adalah file, kemudian save as. Nah, seperti ini saya save dulu, kemudian klik file, kemudian save a copy atau save as ya.
Oke, ini saya ganti save as atau save a copy. Mungkin karena ini versi yang 365 atau versi 2020 juga sama ya, itu tujuannya sama. Klik file, kemudian save a copy, kemudian saya simpan ini satu-satu, B misalnya ya, yang ini 1B. Kemudian ini saya save. Nah, ini lokasinya di sini sudah di tempat yang sama tadi, save. Nah, kita akan lihat duplikat dokumennya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi duplikat dokumennya 1 dan 1B. Tuh. Nah, cara yang kedua adalah yang sama ya. Langsung copy dan paste file pada directory penyimpanan. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita copy, klik kanan, copy, yang ini copy, atau Anda langsung Ctrl C, copy, kemudian saya paste di sini, paste, dan copy. Oke, saya ganti namanya ya dengan yang ini rename, saya di rename, yang ini rename, atau Anda klik F2, kemudian saya ganti nih namanya nih 11C, misalnya ya 11C, dan sudah terduplikat. Tuh. Jadi itu teman-teman basic daripada buka, simpan, hapus, rename, dan duplikat dokumen pada Microsoft Office Word. Yang pertama adalah ribbon file. Nah, tab file yang ini. File, isinya ada beberapa sub menu, yang mana diantaranya berfungsi sebagai manajemen dokumen sebenarnya ya. Jadi file itu cenderung lebih kepada manajemen dokumen. Misalnya dokumen baru, membuka dokumen, membagikan dokumen, kemudian menambahkan plugins atau add-ins dalam bahasanya kalau di Office, menambahkan menampilkan info dokumen, kemudian menduplikat dokumen, mencetak dokumen, mengekspor dokumen, kemudian mengubah dokumen seperti ini, mengubah dokumen, dan di bawahnya account. Nah, ini sebenarnya lebih cenderung kepada fitur Microsoft Office. Kemudian share ini. Nah, itulah yang disebut dengan tab file. Jadi tadi kita sudah pelajari dasarnya saja manajemen dokumen sebenarnya ya. Manajemen dokumen lebih pada bagaimana Anda memanage dokumen Anda. Misalnya tadi di sini open, kemudian new, kemudian print, itu kemudian kita lihat lagi ya, export, transform, info, share, export, info, transform, close, gitu. Jadi lebih kepada manajemen dokumen Anda. Nah, di sini home.
klik home. Nah, apa saja yang ada pada home? Nah, kita lihat saja secara visual di sini. Nah, ini satu bagian ini disebut dengan satu panel. Nih, satu panel nih. Jadi ini yang ada batasnya ini satu panel, clipboard namanya. Jadi untuk mengeluarkan fitur ini, kita klik di sini yang kecil, klik seperti itu, dia akan muncul. Kita close, atau font juga kita klik, dialog box-nya akan muncul. Nih, font. Kemudian yang ini paragraf, muncul paragraf. Style, muncul style seperti ini. Dan selanjutnya, jadi ini kita catat ya, apa yang menjadi sub menu pada home. Yang pertama adalah clipboard, kemudian font, pengaturan pada jenis huruf, gaya huruf, dan sebagainya. Paragraf. Nah, ini mengatur paragraf, spasi, jarak kiri kanan, menggantung, rata kiri dan rata kanan. Nah, itu paragraf, di situ kita setupnya begitu. Dan yang lain-lain, misalnya warna, blok, atau misalnya kolom paragraf itu kita bisa bagi menjadi berapa, urutan, begitu. Kemudian styles, di sini kita lihat ada styles di sini, yaitu adalah kita lihat di sini gaya ya, atau format. Gaya atau format teks. Nah, itu adalah styles. Kemudian di sini ada lagi yang namanya editing. Nah, panel editing. Kemudian voice edit panel nih. Kemudian editor. Dan yang terakhir add ins. Nah, misalnya untuk mengecek referensi yang akan kita gunakan, menggunakan mendelay misalnya, menggunakan add-ins yang lain. Misalnya kalau Anda mungkin mau pakai voice typing, ini sini sudah ada dictate ya. Misalnya menggunakan third party yang lain, silakan pakai add-ins. Nah, di home ini ya, di home ini secara visual bisa kita lihat di sini. Biasanya home ini ya basic editing ya. Basic editing. Intinya adalah editing atau penyaduran dasar. Biasanya kita lakukan basic editing pada home. Jadi yang basic misalnya warna huruf, jenis huruf, basic sekali, dasar sekali. Gitu. Nah, itulah tab home. Selanjutnya kita akan pergi ke insert. Nah, insert sini kita lihat apa yang bisa kita lihat di insert. Ada beberapa dialog box yang kita buka. Yang pertama yaitu adalah pages. Pages di sini, pages untuk mengatur halaman. Kemudian tables yaitu untuk menambahkan atau mengelola tabel dalam area kerja kita. Nah, kemudian ada namanya illustrations. Nah, illustrations. Nah, ini kalau kita mau tambahkan gambar, mau tambahkan bentuk-bentuk shape, nah itu bisa kita tambahkan di illustration. Chart di situ juga ya. Kemudian media seperti video. Nah, di sini kalau kita media ini, nah dia akan use Office Connected Experience misalnya gitu ya. Kan tidak aktif internet, tidak terhubung ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita terhubung, kita bisa tambahkan misalnya video-video yang tersedia secara online di dalam area kerja kita.
Kemudian ada links, kemudian comments, kemudian ada header, footer, kemudian teks. Nah, teks tapi dalam bentuk teks yang berbeda ya dari yang kita lakukan ini. Dan yang terakhir ada di sini symbols. Jadi misalnya klik equation, nanti kita akan masuk ke equation seperti ini. Nah, itu adalah insert. Nah, insert pada dasarnya adalah insert merupakan sebuah tab yang berfungsi untuk menambahkan ya objek atau fungsi tambahan itu ya. Objek biasanya objek ya, gambar, suara itu objek gitu. Jadi misalnya kalau klik insert misalnya comments nih, fungsi tambahan menambahkan komen misalnya komen di sini, nah dia akan tambah komentar di sini. Itu jadi fungsi tambahannya. Objek yang lain misalnya word art. Nah, kita tambahkan word art di sini. Nah, ini word art. Jadi ini adalah objek. Nah, objeknya bisa berupa gambar, bisa berupa foto, bisa berupa video, suara juga bisa, tergantung daripada objek yang akan kita tambahkan. Begitu. Draw. Nah, beberapa edisi versi sebelumnya mungkin Draw ada yang sudah disematkan oleh Microsoft, ada yang belum. Tapi Draw ini dalam Office 36 di dalam Microsoft 365 disediakan satu fitur tab menu untuk menggambar. Nah, apa yang tersedia di sini? Di sini tersedia drawing tools. Kemudian ada stencil tempat Anda menggambar. Kemudian ada edit di sana, kemudian ada convert, kemudian ada insert, kemudian ada replay. Kemudian di sana ada juga help untuk menggunakan drawing, insert gitu. Pada dasarnya draw ini digunakan untuk menggambar, spesifik untuk menggambar. Jadi ada yang suka dengan namanya menggambar, bisa menggambar menggunakan drawing ini ya. Desain. Nah, desain ini kalau kita di sini desain, nah ada ada dua tab sana. Yang pertama itu adalah document formatting dan page background. Jadi ini lebih kepada formatting ya, memformat atau mengatur ulang, kemudian memberikan efek background pada halaman Anda. Misalnya ini page color saya tambahkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan watermark misalnya seperti ini. Jadi ada watermark seperti ini, gitu. Jadi dia lebih kepada formatting atau memformat dokumen. Tuh. Itu adalah form design. Ini saya ya. Di layout.
klik layout di sini, kemudian kita lihat layout ini apa isinya. Oke. Nah, ini sebenarnya lebih kepada layouting ya. Layouting itu artinya ya kita pengaturan tata letak. Nah, page setup misalnya ini page setup untuk mengatur tata letak, misalnya marginnya berapa, orientasi berapa, size, ada kolom, kemudian kita membuat nomor halaman gitu. Page setup. Kemudian ada lagi paragraf. Nah, ini hampir sama mungkin dengan yang ada di home, kemudian di sini ada paragraf. Ini hampir sama nih, ya. Cuman mungkin di sini lebih buat mendekati page setup. Jadi apa yang ada di setup nanti di situ akan juga muncul untuk layout ini tadi ya. Nah, kemudian apalagi arrange. Nah, arrange ini sebenarnya ya arrange atau menyusun dokumen bagaimana susunannya begitu ya. Itu arrange. Misalnya ada gambar di belakangnya ada teks. Atau teks itu berada di depan gambar atau di atas ada gambar itu gitu. Jadi itu adalah arrange. Sebenarnya ini nanti kita akan melalui klik kanan di sini, nanti di sini ada juga fitur yang bisa diakses lewat klik kanan nanti. Oke, arrange ya, arrange. Jadi ini lebih kepada tata letak atau layout dokumen atau konten pada area kerja. Referensi dokumen yang terhubung. Kenapa kita terhubung? Misalnya sitasi itu terhubung pada indeks sitasinya. Pustaka misalnya itu terhubung kepada sitasi. Footnotes terhubung kepada misalnya indeksnya. Jadi lebih pada referensi yang kita pakai di dalam dokumen. Nah, di situ ada table of content, kemudian footnotes, kemudian ada di citation, kemudian ada captions, kemudian index, kemudian table of authorities, dan nah ini ada satu add-ins yaitu mendelete site yang saya punya ya. Begitu. Jadi ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita membuat pustaka ya berarti kita nantinya aksesnya melalui tab reference, menggunakan footnotes, menggunakan sitasi. Nah, kita bisa manage sitasi kita lewat footnotes. Menggunakan referensi. Mailings ini lebih ya sesuai namanya ya, sesuai namanya ini adalah surat menyurat nih. Jadi kalau kita mau bikin surat, mau bikin undangan, kita mau bikin sebaran surat yang akan disebarkan dalam bentuk yang jumlahnya banyak dan bentuknya itu maksudnya bentuknya itu default, ini satu surat untuk semua. Jadi pakai mailings nih. Jadi mailings ini digunakan untuk surat menyurat. Nah, dalam mailings ada namanya database penerima. Nanti kita akan menggunakan database penerima sebagai tujuan surat. Nah, klik review di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita pakai sebenarnya ketika kita melakukan final editing ya. Nah, ini final editing biasanya kita pakai review. Nah, kenapa kita final editing ada bagian review? Ya, karena misalnya kita akan melakukan review pada konteks ya. Nah, di sini yang bisa kita temukan di sini adalah apa? Proofing. Nih, grammar, kemudian editing, bahasa juga kita pakai, speech di situ ada,
kemudian accessibility, kemudian language, ya language, bahasa, comments. Nanti di sini komen-komentar yang bisa kita kita lihat di sebelah sini, sebelah kanan, akan muncul pada bagian review. Kemudian kita bisa juga tracking pages di sini tracking, kemudian smart changes ya. Perubahan dokumen kita lihat, tapi ini cenderung lebih kepada Anda harus set dulu ya. Kemudian ada protect, atau membuat dokumen Anda lebih aman nih, saya ini kasih password nih ya, atau Anda batasin yang mana yang harus diedit, yang mana bisa diedit ya. Setting di sini. Nah, subnya adalah views. Nah, contohnya misalnya saya klik read mode, seperti ini read mode views. Nah, kemudian outline, ini outline ketika kita panel editorial. Nah, kemudian kita klik view lagi, draft misalnya seperti draft ya. Jadi ini adalah view ya. Jadi kita pengen ganti, nah view-nya seperti apa gitu ya. Imersif, enggak kita bisa imersif? Bisa, imersif itu misalnya kalau kita mau menggunakan suara ya, suara. Kemudian kita bisa atur juga page movement. Di sini show, apa yang di-show misalnya grid lines, oke kita munculkan grid lines nih. Oke, grid lines atau navigation pane. Ini navigation pane di sini. Kemudian saya hapus nih. Rulernya ini apakah kita munculkan juga nih. Itu di view semua. Zoom, di sini ada zoom. Oke, zoom on page, misalnya zoom 100%, nah ini zoom. Zoom 200% misalnya, klik oke. Ini zoom 200%. Gitu. Multiple page, nah ini multiple page, one page, seperti ini. Kemudian page width, nih help. Jadi help ini adalah fitur bantuan yang kita pakai kalau kita ada ingin bertanya, mencari bantuan pada forum Microsoft, misalnya contact support. Nah, oke, contact support, kita klik, sorry, something went wrong. Nah, ini kita nggak ada koneksi internet ya. Atau help, di sini help saja. Jadi, apakah ada? Tidak koneksi internet, jadi helpnya tidak ada. Nah, caranya ini, insert, klik di sini insert, kemudian tabel di sini. Nah, klik saja pada panah kecil. Di dalam panah ini Anda bisa lihat, kita bisa lihat bahwa ada 5 cara secara eksplisit di sini yang bisa kita lihat untuk menambahkan tabel ke dalam area kerja. Yang pertama ini adalah menggunakan virtual tabel seperti ini virtual, tinggal geser, kemudian nanti ada insert table, draw table, Excel spreadsheet, dan quick tables. Nah, kita akan praktikin yang pertama, cara yang pertama. Oke, ini saya hapus dulu. Saya hapus, kemudian klik table, kita masukin yang sederhana saja 3 kali 4 ya, 3 kali 4 artinya itu ada 3 kolom, 4 baris. 3 kali 4 di sini sudah. Nih, misalnya nanti akan menggunakan tabel ini untuk dan kita. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita akan masukkan juga ke sini tabel, tapi dengan cara yang lain. Misalnya, pada kali ini kita akan pakai insert table, kemudian insert table. Insert table, klik aja. Dia minta
berapa kolom yang akan kita masukkan. Tadi ada 3 kali 4, kolomnya itu ada 3, barisnya ada 4. Kemudian di sini ada auto fit behavior, bagaimana fix column width-nya, bagaimana lebar kolomnya fix atau tidak. Kalau tidak, nah di sini auto mengikuti konten. Nah, di sini ada auto fit konten. Jadi seberapa besar kontennya, itu nanti lebarnya. Auto fit window nanti akan mengikuti settingan daripada window kita. Nah, ya misalnya auto fit konten sini, klik OK. Sini. Nah, di sini ada remember dimension for network. Jadi kalau kita klik ini, dia akan mengikuti settingan ini ya. Saya hapus saja. Oke. Seperti ini. Jadi ada 3 kolom, 4 baris. Nah, 3 kolom ada 4 baris. Ini saya copy, kemudian nanti kita pakai itu ya. Nah, ini saya lebarin ya. Ini sudah agak melebar. Jadi ini saya. Nah, ini sudah. Jadi seperti ini kira-kira ya kalau kita menggunakan insert tool dengan settingan. Kemudian cara selanjutnya. Nah, cara yang ketiga adalah klik insert lagi, kemudian table, kemudian cell spreadsheet. Nah, get access-nya yang tadi adalah dia akan Word-nya akan membuka satu kanvas baru. Nah, kanvas ini adalah dalam bentuk Microsoft Office. Nah, jadi ini saya ya misalnya datanya di sini ya, nomor, kemudian nama, kemudian umur misalnya ya. Jadi saya buat saja nomor 1, 1, 2, 3 misalnya, kemudian saya bikin Adi, Bagus, dan Caca. Umur kita bikin saja ya misalnya 20, 25, 24, dan 25. Kemudian saya enter, kemudian kita klik di luarnya, klik sini, dan sudah ada. Jadi ini adalah toolnya yang kita dapat dari spreadsheet. Nah, ini harusnya dia di sini, tapi dia toolnya belum ya tadi ya. Oh, jadi salah di ini. Ini ada di sini. Saya pindahkan saja. Nah, sekarang kita cara yang selanjutnya yaitu draw table. Table, kemudian draw table. Nah, caranya begini. Kita di sini, 1, tambahkan lagi, ikutin lagi, 2. Nah, ini kita bagi lagi yang ini. Kita bagi lagi seperti ini. Jadi sesuai dengan kemauan kita bikin berapa. Seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan draw table. Selanjutnya menggunakan quick table. Nah, kita kembali klik insert table, kemudian quick tables. Nah, kita ambil salah satu ya, misalnya saya ambil misalnya ya matrix di sini. Saya kerja matrix. Nah, dia akan masuk menggunakan template yang sudah ada dari Office Word-nya. Kita akan melakukan table design. Nah, dengan style option ya, style option kita pakai style option. Saya edit dulu di sini sebagai contoh, di sini saja saya insert dulu, kemudian pakai table, kemudian di sini 3 kali 3. Nah, saya klik di sini, kemudian di sini muncul table design. Di sini ada table style option. Nah, di sini kita perhatikan ya, di sini perhatikan ada table style option yang bisa kita pakai. Misalnya ini total row, border rows. Nah, kalau kita bisa tentang ini hilang, border rows-nya akan hilang. Nah, border rows itu adalah batas ya, batas garis. Nah, band rows.
Total row saya sampaikan semua, pas kolom juga sama, bed kolom juga sama. Misalnya seperti ini ya, kita akan pakai ini tidak terlihat ini ya, tidak terlalu terlihat. Nah, kita lanjutkan lagi ke table style. Misalnya saya ganti klik ini, di sini, kemudian style-nya kita di sini dan di salah satu ya, ambil salah satu, pilih aja di sini. Nah, dia akan mengikuti style-nya. Kalau saya ambil yang ini, dia akan mengikuti style-nya ini. Jadi untuk saya cukup klik dulu yang ini, tanda plus yang ini, kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, ada shading lagi. Shading itu adalah bayangan ya, bayangan isi ya, isi shade. Nah, misalnya ini saya tambahkan warna ya, shade-nya seperti ini. Jadi dia warnanya akan berubah, shade-nya akan berubah, warna mengikuti warna yang kita pilih. Kemudian border style-nya ganti, ini border style-nya klik dulu yang ini, file. Jadi kita akan ganti, jadi misalnya kita yang warna ini deh, yang ini. Nah, jadi border style-nya sudah seperti ini. Ini kita aplikasinya. Ini border style-nya seperti ini. Ini agak ini ya. Tapi aplikasinya seperti ini saja. Ini satu ya. Satu border style-nya. Itu. Dan selanjutnya, nah untuk mengatur berapa tebal di sini ada ya. Di sini ada paling kita pakai di sini berapa poin, di sini 6 poin misalnya ya, 6 poin. 6 poin aja deh. Nih, kemudian kita di sini nih. Wah, tebalnya seperti ini ya. Tebal. Tuh. Kemudian borders. Nah, bagian yang mana kena borders, yang mana yang terkena border, artinya garis pada nah, kita lihat, kita dulu ini, klik dulu, kita select dia, kemudian bordersnya kita no border misalnya, no border. Hilang nih garis-garisnya. Kita klik lagi, all borders. Nah, ini all borders nih. Itu style option, kemudian stylesnya juga ini dan borders. Tuh. Ini kita klik lagi bordersnya di table design, borders di sini. Table layout. Nah, layout kita masukin dulu contoh tabelnya, insert dulu. Kita aplikasikan table layout. Yang pertama adalah masalah table. Kita klik klik table layout sini. Kemudian di sini ada table nih. View grid line. Nah, katanya nih, contohnya view grid line. View grid line ini view ya. Ini kalau kita di sini select cell, select column, select row, select table. Seperti itu. Kalau misalnya tadi ini saya klik sini, kemudian select kolom. Nah, dia akan select kolom. Kalau kita klik di sini, misalnya klik lagi, kemudian select row, dia akan select row-nya. Itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Klik ada tanda panah kecil, jika seperti ini, lihat. Ini kemudian dia berubah jadi panah hitam kecil, klik saja dia akan jadi terseleksi. Draw. Nih, kita kembali ke draw. Jadi, yaitu yang bagian yang ini. Bagian yang table layout draw. Nah, kita coba saja ya, coba saja draw table, klik draw table, kemudian kita tadi nih, kita draw table seperti itu ya. Nah, itu hanya mencoba saja. Karena ini ada erase misalnya ya, erase, kemudian kita klik erase, ini erase saja. Nih, klik saja erase-nya dan terhapuskan. Jadi kalau kita nggak presisi, ya tadi ada bisa hilang yang kita ini ya. Selanjutnya, rows and columns di sini nih, rows and columns nih. Nah, jadi misalnya kalau kita mau entry ya, atau mau menambahkan serta mau menghapuskan kolom atau baris pada tabel, ini adalah tempatnya yang ini. Ya, jadi saya coba dulu ya. Ini select dulu yang ini. Mungkin 1, misalnya jadi 2, 3, dan 4. Jadi saya mau delete dulu ya, ini kita kebanyakan ini yang 4 kita delete nih. Jadi ini kan kolom nih, bawah itu kolom, kita klik delete, kemudian delete kolom. Akan hilang, kemudian kita delete lagi yang 2,
3. Nah, ini baris yang ketiga kita delete, baris yang ketiga row dan delete row. Kita tekan dulu kursornya di sini dan delete row. Nah, row-nya atau barisnya terhapus atau sudah hilang ya. Kita klik lagi di sini, klik delete lagi, delete cell. Nah, kalau apa yang terjadi kalau kita klik delete cell? Misalnya klik di sini salah satu ya, di 2, kemudian klik delete cell, apa yang terjadi? Dia akan memastikan bagaimana reaksinya. Shift cell left, nah ini artinya satu baris sel itu akan dihapus ya, atau satu baris sel ke atas itu akan atau satu kolom dihapus, atau delete entire row. Entire row berarti semua ya, atau delete entire column yang terkena pada baris ini dihapus. Jadi misalnya kalau shift cells left, saya klik di sini 2, oke, yang terhapus adalah 1, shift cells left. Jadi yang ini akan pindah gitu ya, terhapus pindah. Kita undo, kemudian kita coba delete lagi ke shift cell up. Nah, kita delete, apa yang terjadi? Nah, dan yang terjadi ya, yang atas tidak akan harusnya ya. Oke, yang ini 2 tambahkan lagi ya, biar kita lihat apa bedanya. Delete cells, entire row. Apa yang terjadi? Nih, satu baris semua habis ya, dihapus. Lanjut lagi, kita taruh di sini, kemudian kita klik table layout, delete dan delete cells, kemudian entire column, ini semua akan habis. Satu baris yang ini ya, satu kolom ini akan dihapus. Kemudian delete table. Nah, delete table ya udah, delete table, satu table akan hilang. Itu adalah rows and column untuk menghapus. Nah, kalau menambah, misalnya ini saya klik di sini, kemudian insert above, tambah di atasnya, satu baris di atasnya, tambah satu, kemudian kalau insert below, saya klik di sini, akan tambah di bawahnya, di mana letak kursornya. Kalau kita letak di sini, insert left, akan tambah di sampingnya, kirinya, kemudian kita tulis di sini, insert right, tambah di sebelah kanannya. Jadi mengikuti perintahnya. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah merge. Merge itu adalah menggabungkan satu buah baris atau satu buah kolom menjadi beberapa sel menjadi satu sel. Oke. Kita klik ya yang atas ini kita klik kemudian select tahan ini. Di ini saya klik di sini, klik tahan yang dilepas ininya kita seleksi, kemudian kita klik merge cells. Klik ya, ya jadi satu sel gitu. Misalnya kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita split lagi sel itu split menjadi 5 nih. Kolomnya ada 5 nih. Mulai klik oke. Dia kembali menjadi 5 tuh. Jadi itu gunanya split dan merge. Tapi kalau kita misalnya mau pisah, jadi ini ada 4 baris. Oke, kita step lagi 1, 2, maaf, 2, 3, 4. Yang ini ada 4. Kemudian 1 dan 2 saya pisah ya, saya pisah. Kemudian 3, 4 jadi bisa juga jadi 2 tabel dia nanti. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan split table. Klik aja split table, jadi ini nih, oke, yang ini split table, layout dan split table, jadi 2 tabel. Gitu. Jadi saya klik lagi, kemudian di sini split table. Nah, kalau menggabungkannya gimana lagi? Gabung di sini bisa nggak kira-kira ya? Oke, yang ini split table. Nah, ini saya klik aja di sini, kemudian tarik dan kita gabungkan. Tergabung lagi. Ya, itu bisa dilakukan dengan cara menarik atau drag ya. Selanjutnya adalah table layout. Adalah auto fit ya, auto fit. Nah, auto fit itu ada 3, content, window, dan fix. Nah, misalnya ini kita pakai auto fit content nih. Oke. Ini sesuai berapa lebar yang dibutuhkan untuk konten itu auto fit content. Ya, do. Kemudian kita auto fit window. Nah, auto fit window itu sesuai dengan berapa lebar daripada ini ya, jarak
margin yang sudah kita tetapkan di halaman kerja kita. Ini margin terakhirnya di sini, dan margin terakhir inilah namanya dengan window. Nah, yang terakhir adalah fix nih, fix column width. Fix-nya bagaimana? Yang ini, kita tentukan berapa height-nya, berapa width-nya. Tuh, jadi untuk cell size, cara menentukannya seperti itu, oke. Kita lanjut lagi, alignment. Nah, alignment di sini, nah ini ada kegagalan ya, kegagalan distribute rows, misalnya ini saya klik di sini dan distribute rows nih. Dia distribusikan, baris. Nah, jika ada yang tidak sama, dia akan mendistribusikan lebarnya. Kalau kolom, ini saya lebarin sedikit ini, kemudian saya klik di sini, dan saya klik distribute columns. Nih, jadi dia akan menyesuaikan kolomnya, ada yang kurang lebar, ada yang tidak lebar. Nah, ini rows juga sama, jadi seperti itu. Jadi lebar daripada, margin window akan dibagi rata, itu namanya distribute. Nah, gitu ya. Selanjutnya, tambahkan lagi, ini hapus, tentang alignment. Nah, ini adalah posisi atau letak daripada konten di dalam tabel. Di sini bisa atur semau kita ya, seperti ini. Kalau kita mau text direction atau arah dari teks juga bisa kita atur seperti ini. Dan kita juga membutuhkan yang seperti ini untuk mendesain sesuatu ya. Bisa nih, text direction kita bisa ganti-ganti seperti ini. Ya, seperti ini. Ini tengah tuh. Kemudian sell margins, kita klik dulu kita mau pilih sell margin. Sell margin, nah perhatikan sell margin nya 0 sentimeter, 40 sentimeter. Nah, ini bisa kita atur nih ya. Ini contohnya kita bikin 0, right-nya juga 0, oke. Nah, ini dia. Ini sell margin, marginnya antara garis terakhir itu berapa, 0, 0 ya gitu ya. Jadi dia akan ini 0, jadi ini 0, oke. Yang ini juga 0 ya. Kita ganti sell marginnya yang ini 0 nih. Kita ganti ke misalnya naikin jadi oke 0,3. Nah, ini 0,3 nih. Di lagi sell margin 0,3. Left-nya kita tambahkan ya nih, tambahkan saja 0,5 ya, kita tambahkan 0,5, klik OK. Nah, jadi dia akan yang ini akan ke agak sedikit ini gitu ya, tengah, kiri kanan. Ya ini kiri, yang ini kanan tadi ya. Oke. Itu untuk sell margin, untuk memberikan jarak antara kiri dan kanan pada setiap border ini, begitu. Nah, kita undo saja, yang ini cukup begini ya. Next, table layout yang lain adalah data nih. Jadi ini misalkan, ini adalah saya hapus dulu ya, satu nama, alamat, umur, dan pekerjaan misalnya. Kemudian ini saya blok di sini. Kemudian saya klik repeat header rows. Nah, apa yang terjadi? Misalnya jika dia ini ya over page, artinya melebar sampai over page, melebihi satu halaman, ini akan jadi otomatis jadi header baru. Nah, perhatikan ya, saya akan tambahkan di table di rows and column, saya tambahkan nih, tambahkan banyak. Nah, ini dia yang namanya dengan ini, jadi nggak usah repot-repot ya. Jadi header ini otomatis menjadi header nih. Dari bagian sini, kemudian langsung jadi sini nih. Itu adalah repeat header rows. Nah, untuk mendisable Anda klik aja di sini. Klik aja, kemudian ini saya nonaktifkan dan ini sudah hilang. Kalau saya klik ini, dia ada lagi, gitu. Nah, itu dia ya, sort. Nah, sort itu adalah untuk men-sorting ya, mengurutkan ya, mengurutkan. Jadi misalnya ini saya klik saja di sini, saya bikin 6, di sini 5. Nah, ini kemudian kita klik sort. Nah, bagaimana cara sortnya gitu, ascending, descending, oke. Jadi dia akan tersorting. Oke. Nah, itu sort, kemudian convert to text. Nah, ini kita copy saja, ini bukan copy ya, select saja, kemudian convert text. Nah, ya, kemudian tabs, kemudian klik OK. Nah, ini dia kalau dia convert jadi text nih. Jadi rows-nya hilang semua nih.
Jadi tinggal aja, nggak ada lagi, garis-garisnya udah nggak ada lagi. Undo, kemudian select lagi, kemudian formula ya, kalau minta formula akan formula di sini ya, jika kita menggunakan Excel.